Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian dari D3 Teknik Telekomunikasi 3902. Di sini saya akan menjelaskan jurnal laporan tugas besar sistem komunikasi optik, di mana jurnal ini disusun oleh Alvin Hikmatur Rahman dan Divitri pada tanggal 15 November 2014 dengan judul jurnal yaitu Analisa dan Perencanaan Fiber to the Home atau FTTH pada survei Homepass STO Solo di area Klaten Selatan. Adapun maksud dan tujuan dalam penulisan penelitian ini. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya modernisasi. Kedua, mengetahui desain fiber to the home. Ketiga, dapat melakukan pembuatan tabel bill of quantity atau BOQ. Dan keempat, mengetahui parameter transmisi link power budget. Pada penelitian ini, dapat perumusan masalah yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu bagaimana perubahan pada tenaga ke kabel optik dan bagaimana membuat perencanaan FTTH serta menghitung parameter link budget dan atau BOQ. Oh iya, pada jurnal ini menggunakan desain jaringan lokal access fiber atau JAR lokal menggunakan teknologi passive optical network atau PON. Di sini ada tabel nilai loss maksimum dengan network elemen dan batasan ukuran. Ada juga flowchart subsystem. Ini merupakan tahapan dalam penelitian, sebagaimana diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Nah, kita masuk ke pembahasan. Di sini ada desain dengan menggunakan splitter 1:32, tapi saya tidak menggunakan desain ini. Saya menggunakan desain splitter 1:4 dan 1:8. Nah, ini adalah gambar opti sistemnya yang masih dalam progres. Saya masih kurang tahu itu benar apa tidak. Nah, penjelasannya pada splitter 1:4 dan 1:8 dapat dilihat peralatan yang digunakan untuk perancangan jaringan FTTH-nya yaitu menggunakan satu kabel feeder untuk menyambungkan dari STO ke ODC dengan ketentuan maksimal 2 km, jarak dari STO ke ODC, 3 kabel distribusi untuk menyambungkan dari ODP ke ODP lainnya, dan pada desain 1:4 1:874 ini untuk menyambungkan dari ODC ke pelanggan dengan ketentuan 1 ODP untuk mencakup maksimal 8 pelanggan, 561 drop kabel untuk menyambungkan ODP ke pelanggan, dan jarak maksimal dari ODP ke pelanggan adalah 0,1 km atau 100 meter. Setelah dilakukan desain, maka didapat 3 sampel ODP untuk menghitung parameter link budget dan membuat tabel BOQ. Untuk menghitung parameter link budget, maka diambil asumsi 3 ODP terjauh, menengah, dan terdekat. Dan posisi terjauh pada ODP 36 dengan jarak 0,9 km, posisi terdekat pada ODP 1 dengan jarak 0,01 km, dan posisi menengah ODP 48 dan ODP 22 dengan jarak masing-masing yang sama yaitu 0,3 km. Untuk parameter link budget yang diambil dari 3 sampel ODP, dan pada ODP terdekat didapat nilai redaman rata-rata 20,8 dB. Nilai rata-rata redaman pada posisi ODP menengah adalah 20,94 dB, pada posisi ODP menengah lainnya yaitu 21,24 dB. Dan nilai redaman pada posisi ODP terjauh yaitu 21,11 dB. Nah, nilai tabel BOQ yang kita pakai untuk desain 1:4 dan 1:8 yaitu BOQ boundary 9. Lihat nama perangkat, jumlah, dan satuannya di sini. Saya akan coba menjelaskan sedikit tentang opti sistem. Ini opti sistem yang saya kerjakan ini masih dalam tahap progres, jadi belum seutuhnya sempurna, masih apa adanya. Nah, di sini ada STO, ODC, dan 2 ODP.
Saya nggak tahu ODP-nya ada 3 apa 2, masih kurang paham. Dan ONT. Di OSTO ada optical transmitter, konektor, dan disambungkan dengan optical formatter. Oh ya, sebelumnya di sini ada rangkaian optic systemnya, yaitu rangkaian downlink. Rangkaian downlink yaitu STO ke ONT, yang uplinknya masih dalam tahap proses. Nah, lanjut ke DC, ada ODC, ada power splitter 1x4 dengan 2 konektor dan 2 optical attenuator, lalu ada kabel lebar optika. Di ODP ada power splitter 1x8 dengan 1 konektor, optical attenuator, dan optical fiber. Di ONT ada receiver 1.5, 1 konektor, dan beranalyzer. Lanjut ke kesimpulan. Soal optic system saya hanya bisa menjelaskan sampai di situ dulu. Kesimpulan yang didapat adalah link budget adalah sebuah cara yang berfungsi untuk mengetahui seberapa besar redaman sebuah jaringan. Semakin jauh letak pelanggan, maka semakin besar redamannya. Yang kedua, dari ketiga skenario, yaitu 1:32, 1:2, dan 1:16, serta 1:4 dan 1:8, dapat kesimpulan bahwa pada skenario 1:32 dapat dipakai apabila jumlah rumah pada suatu boundary banyak dan mengumpul, tetapi pemakaian kabel distribusi lebih banyak. Sama halnya dengan skenario 1:2, 1:16 dapat dipakai apabila jumlah rumah pada sebuah daerah banyak dan mengumpul, pemakaian kabel distribusi lebih sedikit. Perbedaan dua skenario tersebut adalah pada penggunaan kabel distribusi, sedangkan skenario 1:4, 1:8 digunakan pada daerah yang letak rumahnya banyak dan menyebar. Kesimpulan ketiga tentang bill of quantity merupakan sebuah cara yang berfungsi untuk mengetahui berapa jumlah perangkat yang digunakan untuk sebuah perancangan jaringan. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang jurnal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.